Jadi ceritanya nih ya mulai terjadi kehebohan di studio UFM karena barusan gue memberikan challenge buat Bona. Jadi Bona itu kan bilang katanya kadang-kadang Instagram tuh nyicil-nyicil foto satu sebulan sekali gitu ya. Nggak sebulan juga sih. Terus Twitter, ya Twitter kadang-kadang baru sempat ngelihatnya malam gitu ya. Bagus kalau malam. Kadang beberapa. Kenapa nggak terlalu aktif di social media? Iya, karena waktunya banyak dihabiskan dengan kalau nggak kerja pulang langsung ngurus anak gitu kan. Karena kalau udah sama Mabel nih udah harus waktu buat dia semua. Kadang Mabel udah bisa komplain gitu kalau aku udah megang gadget. Bun, aku Ibu megang itu mulu gitu, akunya diajak main dong, dia bisa minta gitu. Jadi aku otomatis waktu aku ya kerja, paling aku sempat ngepost tuh kalau sambil kerja kayak gitu kan. Tapi kalau udah di rumah biasanya aku udah jarang tuh megang-megang handphone lagi gitu. That's why kadang untuk ngepost foto tuh suka lupa, baru inget oh iya ya. Jadi hashtag late post ya. Kadang udah nggak pakai hashtag, nggak pakai apa-apa lagi udah. Ya udah lewat gitu aja. Nah nggak apa-apa, yang tadi kita kasih challenge-nya adalah Bona melakukan 3 pose lah, berarti 3 doang, nggak banyak-banyak dan nggak heboh-heboh. Karena gue tahu kalau model itu mungkin tempat lain lo kalau pose lo harus bayar dong. Gitu, namanya juga model ya kan. Makanya ini 3 aja for the sake of Instagramnya supaya penuhan dikit gitu kan. Dan kita masukin juga di Instagram UFM. Nanti lo juga boleh lihat di Instagram UFM 947. Di Twitternya juga nanti kita share deh pose-posenya Bona di studio UFM ya. Nah ngomong-ngomong soal Mabel yang udah mulai bisa komplain, terus mamanya juga kan sibuk banget kan. Sibuk-sibuknya tapi disempatkan untuk ada waktu lah. Pasti aku kalau bisa nganter sekolah dulu itu pertama gitu. Jadi ibu hebat banget loh. Makan dengan penuh cinta, nyiapin sendiri dari Mabel masih kecil ya. Terus bahkan sempat vakum di dunia kesibukan kerjanya itu pas punya Mabel ya. Iya, menyusui 2 tahun aku menyusui Mabel karena memang kebetulan Mabel karena memang aku pegang dari baru lahir, nggak ada babysitter, nggak ada yang bantuin, memang nempel banget. Jadi akhirnya waktu itu memang susah dia untuk, aku sudah nyiapin ASI perah gitu ya di kulkas, tapi ternyata Mabelnya nggak mau minum, maunya minum langsung gitu. Jadi ya udah aku korbankan ya, mendingan karir aku untuk sesaat gitu. Jadi dan itu pas lagi yang kamu ceritain tadi itu lagi lagi cukup padat lah aktivitasnya waktu itu gitu, baru memenangkan kompetisi ini itu gitu kan, banyak tawaran ini itu. Ketika vakum pun diteleponin juga kok gitu, Bona bisa ini gitu kan, tapi ya minta maaf dulu sekarang belum bisa gitu kan, aku baru masih ngurus anak nih gitu, masih baby banget gitu, tapi sampai 2 tahun akhirnya benar-benar meninggalkan. Jadi aku memang pas jadi ASI eksklusifnya sampai 2 tahun. ASI eksklusif kan 6 bulan yang ASI aja. Setelah itu kan ada makanan pendamping, tapi tetap aku ASI terus sampai 2 tahun. Dan terjadilah drama penyapihan lah ya. Kalau udah 2 tahun anak nempel kan pasti ada drama penyapihannya itu gitu. Jadi untungnya udah bisa dilewati sih. Jadi ya gitu, akhirnya benar-benar menghilang dari pekerjaan waktu itu. Dan untungnya sih memang ya kayak Tuhan sangat baik gitu ya, ketika sudah selesai gitu masa menyapih itu, dan perlahan-lahan diberikan pekerjaan dengan porsi yang ringan dulu sampai akhirnya makin padat gitu. Dan Mabelnya juga udah makin gede, udah makin ngerti ya. Dan dia udah punya kegiatan sendiri untungnya. Sekarang kan udah sekolah, udah ada les gitu. Jadi masih bisa kabur lah kayak gini kan, nanti aku pulang sebentar masih bisa jemput anak aku gitu. Jam berapa jemput? Jam 12 sih 12. Dia. Di mana dia? Di daerah Al-Azhar ya. Jadi ya selalu pekerjaan tuh nggak kalau bisa nggak menghabiskan waktu 1 harian aku selalu berusaha banget untuk pekerjaan tuh setengah aja, dan masih bisa antar Mabel dulu ke sekolah. Jemputnya mungkin kadang bisa, kadang enggak gitu. Kalau bisa berarti aktivitasnya baru dimulai di sore hari gitu. Tapi paling nggak sehari harus ada waktu interaksi sama Mabel. Jadi nggak nyesel sama sekali kemarin sempat vakum ya? Enggak, sama sekali enggak gitu. Bahkan ketika vakum tuh udah sempat kepikiran kayak ini klien bakal ngelupain gue nih gitu kan gitu. Ya udahlah gitu, memang ya tugas aku kayaknya perempuan ya memang harus mengurus yang utama, prioritas ya memang keluarga, dan udah punya anak memang anak gitu kan gitu. Ya memang itu
tugas aku di dunia ini ketika sudah berkeluarga dan punya anak, yang itu yang menjadi prioritas, itu yang aku dahulukan gitu. Dan terlepas dari itu, ternyata Tuhan memberikan jalan ketika aku pengen lagi, dan ternyata dikasih jalan, ya udah. Tapi aku tetap berusaha untuk balance lah, tetap bisa memperhatikan Mabel juga sama suami. Hebat banget ya. Ketemu sama Bona sama Mabel lagi di Car Free Day ya. Masih sempet ya untuk pergi-pergi ke Car Free Day gitu. Emang seneng ya? Seneng. Mabel tuh suka aktivitas fisik kan. Dia seneng diajak apalah gitu, lari, diajak keluar ke kebun mana gitu. Jadi seneng gitu, kayak ke kebun teh apa, ke puncak apa, kemana gitu lah. Jadi memang seneng. Terus waktu itu dia lagi seneng memang lari-lari. Jadi udah diajak ke Car Free Day dan happy gitu. Dia nggak minta gendong loh, itu kan lumayan jauh ya gitu. Ya udah, terus akhirnya ketemu dengan IGFM di sana. Makanya lucu banget gitu kan, tiba-tiba ada juga yang bentukannya kayak begini. Maksudnya masih mau nyempetin ke Car Free Day sama anak ya. Oke, terus sempat dengar juga kalau Mabel kepengen nantinya seperti mamanya nih. Pengen sih pengen ya. jadi model atau pengen jadi mau diarahin atau dibiarin aja? Terserah dia aja. Sekarang sih aku sering ngajak dia, memang dari dia umur 2 tahun itu ya, ketika aku mulai kerja kan langsung ada catwalk segala macam, aku ajak dia photoshoot majalah, aku ajak. Jadi dia kayak tanpa perlu diajari, dia tuh udah bisa gitu copy paste aku dengan berbagai jalan signature walknya Bona gitu ya. Dia bisa ngikutin tuh, mirip banget gitu, 80% lah. Terus pose-pose gitu ya, dia juga kadang kita kan ada foto bareng di majalah nih gitu, untuk cover atau untuk dalamnya gitu. Si fotografer cukup oke, 1, 2, 3 cerak gitu kan. Aku tuh kadang masih mikir gitu, 1, 2, 3, anak aku udah banyak banget gayanya. Lebih kreatif dari aku di dalam bergaya. 1, 2, 3, oke Mabel, good Mabel, yang good Mabel gitu. Aku ibunya kalah gitu. Dia cepet banget ganti-ganti gaya gitu ya, pinter banget gitu. Wah, ini berarti memang ya kayak menurun kali ya, jadi nggak perlu diajarin lagi. Terus sekarang aku suka ngajak dia, ngeliat aku nge-MC gitu ya, kalau aku kawinan dia ikut datang kan, kita MC wedding gitu. Terus dia datang, dia selama aku nge-MC dia merhatiin aku banget. Terus kalau siaran radio dia suka aku ajak kan ke studio, dia ngeliatin aku cara ini. Di rumah dia udah bisa sebut station ID. Udah ngerti ya. Udah bisa kayak ceritanya bercerita tapi dengan gaya seorang penyiar gitu loh. Dia bisa kayak gitu. Terus kadang aku kasih, dia udah kebetulan udah bisa baca nih, cepet bacanya. Jadi dia sambil dia apa gitu, dia baca apa gitu, dia bisa tuh baca gini tapi ala-ala siaran gitu. Lucu. Jadi dia memang aku nggak pengen mengarahkan dia, kamu jadi model ya, kamu jadi MC atau apa, enggak. Cuma kayaknya memang dia punya bakat sekali ke sana, dan dia suka panggung gitu, sepertinya suka panggung, suka light spot gitu, spotlight gitu kayaknya. Jadi ngikutin aja ya, apapun lah, nanti Mabel bagusnya di bidang apa, aku akan dukung. Tapi kalau dianya sendiri bawelnya nurut mamanya atau justru lebih cool gitu, model yang jutek gitu? Enggak, dia bawel banget, nurun. Itu turun. Kebetulan aku sama suami aku sama-sama bawel. Jadi itu benar-benar nurun banget. Dia ngomong lebih cepet, ngomong itu cepet banget gitu. Jangan jadi rapper lagi curiganya kayak aku ya. Saking cepet ya saya ngomongnya. Dia bisa bicara pertama kali itu satu tahun lebih sedikit tuh udah bisa ngomong gitu kan. Jadi memang kayak dia memang bawel banget sih. Terus bisa bercerita dengan sangat lucu dan menarik. Kalau memang dia perlu agak-agak lucu, dia bisa gitu loh, yang bikin cerita itu lucu gitu. Terus dia bisa misalnya nih kita lagi di mobil, dia bisa cari obrolan apa nih sama aku. Dia mencari bahan obrolan gitu loh. Dia berusaha nggak ada silent moment. Nggak boleh ada dead air ya. Nggak boleh ada dead air, bener. Isi terus tuh kayak cerita apa. Jadi ya gitulah, seneng lah. Mungkin dia menurun bakat dari kita. Tuh kan, kalau ngomongin Mabel jadi nggak kelar nih ya Youlovers ya, karena banyak banget pastinya cerita seru bareng sama Mabel. Besok-besok kita mungkin di sesi yang lain ya, di program yang lain sama Bona sama Mabel gitu kan. Terakhir mungkin buat Youlovers nih, Bona bisa di-share nggak sih tips atau sharing dari Bona tentang bagaimana menjadi wanita karir tapi bisa ngurus rumah juga secanggih dengan dedikasi yang full juga gitu. Iya.
Pertama sih memang perlu komitmen dari diri sendiri bahwa keluarga adalah prioritas. Itu kalau aku gitu. Oke. Jadi memang mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga itu adalah tugas utama aku. Jadi itu dulu yang harus aku selesaikan sebelum aku meninggalkan rumah gitu ya. Jadi udah harus udah memastikan keadaan rumah udah dalam kondisi yang baik. Mabel juga nggak pernah aku tinggalin sama asisten rumah tangga aja. Tunggu bentar. Itu memastikan rumah yang baik, terus tadi nggak telat juga nyampe ke sini. Berarti Iya, udah harus terlatih cepat. banget ya, cekatan banget ya. Iya, soalnya dari dulu kan memang model itu harus disiplin banget. Kalau enggak itu koreografer. Udah timekeepernya di dalam diri sendiri di udah ini situ. banget ya. Udah Oke. banget karena persaingan model juga banyak. Yang nggak on time langsung dengan mudah dilindas gitu kan, gitu. Dan koreografer bisa mulutnya dengan pedasnya marahin orang yang telat gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak pernah dimarahin gitu. Jadi aku memang harus memikirkan jam segini sampai jam berapa kira-kira gitu. Jadi memang manajemen waktunya sudah terlatih lah di situ di kepala gitu. Jadi ya udah mengatur rumah sebelum pergi gimana sampai ketika udah berangkat. Ya yang penting sih Mabel nggak pernah aku tinggalin sama asisten sih. Walaupun aku memang asisten rumah tangga aku sudah ikut lama, tapi aku tetap harus ada yang main ke rumah tuh harus ada entah papaku, mertuaku, harus ada yang nemenin dia selama aku kerja. Jadi gitu. Tetap harus ada keluarga di rumah yang tetap ya harus ngawasin jagain Mabel gitu. Terus setelah itu ya kalau berkarir jangan pernah khawatir dengan usia, jangan pernah merasa ada hambatan karena itu sebenarnya hanya di pikiran aja gitu. Jadi ketika kita berani untuk kayak bisa nih di sini, challenge yourself gitu. Kayak masih bisa di sini, masih bisa di sini. Jadi kita mesti punya insting sih, punya insting. Potensi kita masih bisa berkembang di sana, masih bisa berkembang di sana. Dan kita benar-benar ketika sudah menjalani harus total, jangan cuma cobain deh, jangan gitu. Jadi memang kalau udah kayaknya aku bisa di sana, ada peluang di sana, ada insting gitu ya. Jalanin aja, coba dan harus total gitu, harus memberikan yang terbaik. Jadi nggak ada penyesalan tuh nanti kalau udah memberikan yang terbaik. Kalau memang hasilnya nggak itu ya berarti nggak cocok nih atau nggak rezekinya di sana gitu. Tapi kalau misalnya selama ini sih yang aku coba ketika aku memberikan yang terbaik dalam pekerjaan sih akhirnya ya memang ya bagus di sana dan itu seperti efek snowball ya. Jadi terus menerus mendatangkan pekerjaan selanjutnya, dari pekerjaan itu mendatangkan pekerjaan yang selanjutnya gitu. Seperti itu. Jadi itu sih tipsnya paling yang penting sih aku tetap menomorsatukan keluarga dan ya itu nggak membatasi diri. Tetap aja masih bisa dengan kita berstatus sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu, tetap masih bisa mengukir prestasi dan ya berprestasi di luar sana lah. Terima kasih sekali Bona udah datang hari ini. Ada area aku ambil ini buat Mabel. Buat Mabel ada kado dari kita. Lucu banget sih ini. Sosial media kita yang bikinin apa sih? Kertas kadonya jadi kayak baju gitu. Kayak baju lucu banget ya ampun. Terus ini buat Bona ya. Oh yeah, Thank you banget ya Bona udah datang ke sini. Dan You Lovers, kalau lo belum puas pengen dengerin lagi obrolan gue tadi bareng sama Bona, nanti kita akan share di YouTube channelnya UFM, UFM 947 spasi Jakarta. Jadi UFM 947-nya nyambung, spasi Jakarta itu YouTube channel kita. Nanti kita share linknya di Twitter @UFM 947 ya. Aku akan cek. Bona, thank you banget ya. Thank you Yari. UFM 94,7